Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat saudara kami ini yang hendak melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari awal hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun akan kabut dosa dan derita, kebimbangan kalanya sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Musik. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan surga mulia. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam rasa syukur dan kasih kami Tuhan, kami mau meminta kepadamu biarlah kiranya Tuhanlah yang semakin memberkati kehidupan kami. Terlebih lagi pada saat ini Tuhan, dikala kami menghadiri pesta pemberkatan pernikahan Saudara Gunawan dan Saudari Septiani Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, agar mereka dapat menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Engkau. Di tengah-tengah acara ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan berkati juga Tuhan
hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, hingga firman-Mu dapat menyentuh setiap aspek kehidupan kami, terlebih lagi kehidupan kami yang berkeluarga. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan di acara pemberkatan pernikahan Gunawan Aratua Pardede dengan Septiani Dewi Mariati Boru Situmorang, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga, beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Sekali lagi saya bacakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak bersyukur hari ini kita dapat hadir di tengah-tengah acara pemberkatan pernikahan Gunawan Aratua dengan Septiani Dewi Mariati. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sudah kena 5L, lemah, letih, lesu, lemas, lunglai kan? Dan mungkin di antara kita ada yang nomor antrinya antri terakhir di dalam marsalon. Hingga mulai dari jam 2 udah ngantri, enggak dipegang-pegang sampai jam 5. Belum lagi disasa, udah naik duluan sasak kita. Karena menunggu terlalu lama kan. Nah, sampai di gereja ini, tibalah kita untuk menyaksikan pemberkatan pernikahan mereka berdua. Sembari menjadi saksi di tonga-tongani pernikahan mereka. Nah, saya melihat dari depan ini, masih nyanyi saja sudah ada yang ngantuk karena memang letih. Masih nyanyi loh, kami puji dengan riang loh lagunya. Bukan ku menyembahmu, kalau ku menyembahmu bisa jadi kan agak tutup mata dia. Ku menyembahmu, agak tutup mata dia langsung ngantuk kan gitu. Ini kami puji dengan riang loh. Kami puji dengan riang, tapi karena keletihan jadi nggak nyanyi lagi. Bahkan mata pun tambah lagi pakai bulu mata palsu ago. Nggak ngantuk aja pun dari tarik-tarik mata kita, apalagi lah ngantuk. Nang minoto begete. Margogo makaina. Asa margogo mabege hatan itu hatta. Kalau saya khotbah nggak usah panjang-panjang, sikit pun asal bermanfaat dapat didengar. Jadi mari pakai waktu yang sikit ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Iya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga. Menyatakan kepada kita dengan hikmat rumah didirikan. Dan tidak sampai di situ, ada kelanjutannya. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Ketika kita diperhadapkan dengan kata-kata ini, sudah bisa kita dapat mengerti kemana yang mau diarahkan inang pendeta ini, khotbah ini. Dengan hikmat rumah didirikan dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Berarti setelah rumahnya berdiri harus ada kepandaian mengelola supaya rumah itu tetap bertahan. Nah, rumah yang dimaksudkan di sini bukan tafsiran Arafiah. Oh, rumah yang terdiri dari beberapa kamar. Yaitu ada kamar tamu, ada kamar tidur, ada kamar mandi dan ada kamar-kamar yang lainnya. Bukan hanya itu. Tapi rumah yang dimaksudkan di sini adalah membentuk suasana, membentuk kehidupan yang baru. Kehidupan yang bagaimana?
kehidupan yang penuh dengan hikmat. Hikmat yang daripada Tuhanlah yang mau dipakai untuk mendirikan satu rumah tangga. Nah, dengan hikmat Septiani udah keliling-keliling dari Depok ke sana, jatuhnya ke Batam. Dengan seorang yang mirip India. Hitam manis ya Sep? Habis manisnya? Iya, nggak mungkin habis manisnya kan? Karena terus akan dibumbui dengan kehidupan pernikahan. Jangan pikir dari hitamnya ada keraguan Sep? Enggak, udah yakin. Kayak Inang tadi 1000%. Dengan hikmat dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan udah lama nih tunjukkan yang terbaik. Begitu juga dengan si Gunawan. Seseorang yang sangat susah membuka hati kepada orang lain. Tapi entah kenapa di dalam pertemuannya dengan Septi, kayaknya hatinya langsung terbuka. Hingga mereka pun menjalin hubungan. Dan di dalam hubungan ini mereka terus menghadapi apa yang namanya pertanyaan demi pertanyaan dalam hati. Apakah ini Tuhan? Apakah ini yang terbaik yang akan kau berikan bagiku? Karena kalau sudah menerima pemberkatan pernikahan, bagaimanapun perawakannya, bagaimanapun sikapnya, bagaimanapun perubahan wajahnya, mesti bisa kita bilang bahwa dia adalah yang terbaik bagi kita. Amin. Iya, perhatikan dulu pasangannya yang udah lama menikah. Kalau pas kayak gini diperhatikan, yakin baga doiba nalana makeover teh. Arong doa kaina na di doko namang nakis ya jabu dang utad daho main na. Nggak bahaya, mulu ngadang ditadda teh. Nah, kalau kita melihat sekarang, kalau dari polesan cantik, tapi setelah berumah tangga ternyata polesan itu nomor sekian. Yang pertama adalah ketika dia cerita tentang kehidupan keluarganya. Bagaimana keluargamu? Jarang para suami, jarang para istri berkata yang pertama, istriku cantik kali bah. Enggak. Tapi yang pertama sekali dia ucapkan adalah, istriku adalah yang terbaik. Memberi hati, memberi perhatian di tengah-tengah keluarga. Hingga memang ini yang menjadi poin yang pertama. Jadi pada saat ini yang mau dinyatakan firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah dengan hikmat rumah didirikan. Rumah yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang baru. Dirikanlah itu di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Nah setelah itu, setelah didirikan, maka kata yang berikutnya adalah dengan kepandaian itu ditegakkan. Maka pas sekali seperti apa yang kata orang, tidak ada pernah kata tamat di dalam rumah tangga, enggak ada. Maka kalau tidak ada kata tamat, kepandaian dalam diri kita ini harus terus diuji. Harus terus diuji. Tapi jangan bayangkan kita pandai dalam semuanya. Kalau kita pandai dalam semuanya, maka keperfekan itu ada pada kita. Ada orang pintar di dalam menata rumah. Ada orang pintar di dalam memasak. Ada orang pintar di dalam manajemen keuangan. Ada orang pintar di dalam hal yang lainnya. Tapi setiap kita yang kurang pintar harus belajar untuk dapat pintar. Jadi jangan diantara kita menyatakan, iya aku memang gak pintar loh masak, jadi gak masak kita di rumah. Iya aku gak pintar loh menata rumah, jadi rumahnya begitu-begitu saja. Tapi pada saat ini kita dituntut untuk kita memiliki kepandaian. Untuk tetap menegakkan rumah tangga itu. Saya
mempunyai seorang mama yang kalau beli perabot maunya dari Jepara asli. Lalu dia beli lemari yang Jepara. Kalau bisa pokoknya kualitas kayunya baguslah dia tempah. Tapi kekurangannya dia sedikit pembosan. Bukan bosan terhadap barangnya, tapi terhadap suasana yang ada di tengah-tengah rumah tersebut. Hingga sebulan sekali aturannya kursi di sini pindah kemari. Aturannya lemari di sini pindah kemari. Bahkan bisa dibuat pindah di tengah-tengah. Alay, ketika memindahkan ini terjadilah keributan di dalam rumah tangga. Karena gak bisa dia sendiri mendorongnya kan. Mesti dipanggillah bapak, almarhum bapak. Almarhum bapak kami ini hebat kali. Pakaiannya pun gak mau, dia mau kayak mana pun gak pala peduli. Jadi ketika mendorong lemari ini dia langsung akan repot. Nak tuma godo di bolok kos sudeon. Olah non nama karejo saya lisa bulan. Torenna do. Dia nggak pengen ini dirombak-rombak. Yang begitu-begitulah. Itu masih dalam mendesain rumah. Akan timbul persoalan. Belum lagi hal-hal yang lain. Tapi apapun itu ditekankan bagi kita pada saat ini untuk tetap memiliki kepandaian di dalam mengelola rumah tangga kita. Supaya rumah tangga kita itu dapat tegak. Nanti akan belajar setahap demi setahap. Gunawan akan belajar bagaimana lebih memahami Septi. Septi pun akan belajar bagaimana lebih memahami Gunawan. Hingga proses rumah tangga adalah proses belajar menerima kekurangan dan kelebihan. Akan timbul banyak persoalan. Akan timbul banyak tantangan. Tapi hikmat yang daripada Tuhanlah yang mengajarkan kita untuk memiliki kepandaian menegakkan rumah tangga itu. Jadi sangat sederhana ayat ini. Dengan hikmat rumah kudirikan, dengan kepandaian itu kutegakkan. Pandai-pandailah mengelola perasaan. Jadi kelak kalau ditanya, gimana Sep, enak yang berumah tangga itu? Susah-susah bahagia lanang, ngaboraton. Godang susah nah daripada bahagia nah kan? Susah-susah bahagia nah. Harus tetap nyatakan bahagia karena kita mau memanage perasaan kita, memanage kehidupan kita untuk lebih pandai dan pandai lagi. Supaya keluarga itu dapat ditegakkan. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama dulu mengucapkan kalimat ini. Dengan hikmat rumah kudirikan. 2, 2, 3 ya. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Ya. Mari terimalah hikmat yang daripada Tuhan. Hingga kekurangan demi kekurangan yang kita alami sekarang dalam rumah tangga kita dapat tetap tegak berdiri. Karena Tuhan memberikan kecakapan kepada kita untuk kita tetap membina rumah tangga kita dengan baik. Isilah segala sesuatunya dengan kebahagiaan, bukan dengan penderitaan. Kalaupun penderitaan itu menghampiri, ingatlah bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak diberkati Tuhan. Setiap rumah tangga adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Itu kembali kami mengucapkan kalimat terakhir dari kami. Ketika Gunawan dan Septi
memasuki rumah tangga. Jangan cari kebahagiaan dalam rumah tangga kalian. Jangan cari itu. Tapi ciptakanlah kebahagiaan dalam rumah tangga kalian. Hingga kita tidak menuntut, tapi mengintrospeksi diri kita sendiri. Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Tuhanlah yang memberkati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kehidupan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Baik itu kehidupan yang baru dalam rumah tangga kami, baik kehidupan di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Maka firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, biarlah kiranya kami dapat melakukan itu dengan hikmat kepandaian yang Kau berikan. Hingga kami tetap menjadi pribadi yang mau belajar, terus belajar mengasihi Engkau di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dan belajar menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kami. Hingga kami hidup di dalam kebahagiaan rumah tangga, bukan hidup di dalam persoalan demi persoalan saja. Karena kami tahu Tuhan, persoalan itu akan segera berlalu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhanlah yang memberkati saudara kami Gunawan dan saudara kami Septiani Tuhan. Hingga mereka benar-benar mendirikan rumah di dalam hikmat dan menegakkannya di dalam kepandaian satu dengan yang lain. Ampunkan dosa dan kebersalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Jadi pada saat ini akan mengadakan mempelai, akan memohon restu kepada orang tua. Jadi pada saat ini kami mengundang kedua orang tua mempelai pengantin supaya berdiri di tempat masing-masing.